Hai Sobat Kompas TV, ketemu lagi sama Abel di 3 berita terpopuler untuk hari ini. Tapi sebelum dibacain biasa, subscribe dulu channel Kompas TV dan jangan lupa nanti di akhir top 3 bakalan ada giveaway dari Kompas TV. Jadi kalian harus ikut ya. Subscribe dulu, subscribe. Respon dari jumlah penambahan kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia ini semakin tinggi, menyebabkan Presiden Joko Widodo ingin melakukan sebuah kampanye. Nah, kampanye ini nantinya akan berisi tentang penggunaan masker secara masif. Rencananya, kampanye ini akan dilakukan dalam kurun waktu sekitar 2 pekan ke depan. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas percepatan penanganan COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden instruksikan kampanye gaya hidup baru dilakukan secara terpisah. Antara kampanye memakai masker, kampanye untuk tidak berkerumun, serta kampanye mencuci tangan. Kampanye terpisah diharapkan bisa berikan pengaruh ke seluruh lapisan masyarakat. Kampanye ini diharapkan bisa dilakukan dari rumah ke rumah dengan bantuan dari anggota PKK. Suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID. Entah karena kasusnya meningkat atau terutama menengah atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit tetapi semakin banyak. Ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Nanti 2 minggu berikut kampanye mengenai jaga jarak atau cuci tangan misalnya. 2 minggu berikut tadi tidak dicampur langsung urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker. Kalau barengan itu mungkin untuk menengah atas itu bisa ditangkap secara cepat. Tapi yang di bawah ini yang menurut saya memerlukan satu persatu. Dan saya ingin ini melibatkan PKK. Kita coba PKK. Dari istri Mendagri ini yang nanti saya nggak tahu, tapi kalau ibu-ibu nanti khawatir mengenai masalah COVID ya mungkin kita rem. Tapi kalau ibu-ibu siap, saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door to door urusan masker. Berita kedua ini datang dari Palembang. Pembuat konten video prank yang berisi tentang daging kurban diganti dengan sampah, ini pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Palembang. Nah, meskipun sudah mengakui bahwa video itu hanya settingan, tapi polisi tetap melakukan penahanan terhadap YouTubers tersebut. Kapolres Tabes Palembang Kombes Anov Setiaji mengatakan, perbuatan Edo dan Diki yang membuat video prank sampah itu telah membuat kegaduhan di masyarakat. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 14 KUHP tentang menyebarkan berita bohong serta Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun. Saya sangat menyesal, Pak. Menyesal? Iya, Kenapa menyesal? Apa lo menyesal lo? telah membuat konten ini. Dok, idenya dari mana, Dok? Dari saya sendiri. Ada referensi nggak? Tadian apa gitu? Nggak ada. Kenapa milih konten itu, Dok? Sampah itu? Naik ke subscriber itu. Yang THR kosong kemarin isi sampah, bener ya? Benar, Pak? 2 kali jadi Dok bikin yang sampah, Dok. Klaim telah membuat obat penangkal COVID-19. Hadi Pranoto yang kemarin sempat menjadi narasumber di video milik Anji. IDI atau Ikatan Dokter Indonesia ini menegaskan bahwa Hadi Pranoto ini bukan salah satu anggota dari IDI. Nah, di sini juga IDI atau Ikatan Dokter Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima informasi yang memang belum tentu kebenarannya. Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum dan Pembinaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Nazar.
Ia tegas mengatakan pernyataan Hadi Pranoto yang klaim dirinya memiliki obat herbal penangkal COVID-19 perlu dibuktikan. Dr. Nazar juga himbau agar masyarakat berhati-hati dan lebih cermat dalam menerima informasi yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Bisa saja dan mungkin saja para ilmuwan, saya sebut para ilmuwan dari berbagai bidang di sektor kesehatan berinovasi dan akhirnya menemukan apakah itu antibodi, apakah itu vaksin, dan hal-hal yang menyangkut dari mulai pencegahan sampai pengobatan. Tapi persoalannya itu adalah dari sisi untuk kepentingan keselamatan dan keabsahan penggunaan apapun itu namanya. Kita persempit saja, antibodi yang berbentuk media yang diminum atau dimakan atau melalui saluran cerna, itu saja suatu hal yang masih perlu dipertanyakan, merupakan tanda tanya besar. Nah, untuk mendapatkan obat-obat atau vaksin misalnya, kita semua sudah kenyang menyerap berita-berita di media. Tidak semudah apa yang beliau ceritakan itu. Karena paling kurang, sebelum mendapatkan formula, paling kurang ada 3 sampai 4 kali percobaan ya di luar tubuh manusia di laboratorium. Ya. Jadi artinya perlu sarana laboratorium, perlu ada suatu tim, perlu pemahaman keilmuan yang cukup bermakna dari sisinya itu, dari sisi pemahaman virus dan segala sesuatu yang menyangkut itu. Nah, itu tadi 3 berita terpopuler untuk hari ini. Saatnya giveaway Kompas TV. Pertanyaannya gampang banget. Pertanyaannya adalah, diperingati pada tanggal berapakah Hari Proklamasi Indonesia? Nah, langsung jawab aja di kolom komentar dengan format jawaban kalian, nama Instagram kalian, dan sertakan hashtag giveaway Kompas TV. Jangan dikunci biar kita bisa langsung ngecek. Nah, kalau kalian menang akan langsung ditelepon di hari Sabtu oleh tim Kompas TV. Jangan lupa like, comment, and share. Aku Abel, pamit dulu. Dadah!